One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone, with all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fills this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how
Kita mau bersorak bagi Dia. Engkau Yesus yang setia, Engkau sumber kemenangan kami ya Tuhan. Amin. Amin. Sukacita surga, sukacitamu melimpah bagi setiap kami Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita dari surga, amin. Mari yang percaya sama-sama katakan pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sorak-sorak bagi Tuhan kita, haleluya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Ada sukacita hari ini? Ada sukacita atau ada susah kita? Tapi saya ingin percaya orang-orang yang di dalam Tuhan pasti penuh dengan sukacita. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Sekalipun situasi pandemi, tapi kita percaya perlindungan Tuhan ada bagi kita semua. Saat ini kita mau masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Saya mau ajak kita semua untuk menyiapkan hati kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah, mari sama-sama kita akan satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan sampai detik ini Tuhan kami merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sekalipun dalam situasi pandemi ini Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti untuk mencari Engkau dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, melalui ibadah virtual ini Bapa,
Kami rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Agar setiap benih firman yang boleh ditaburkan pada malam hari ini tidak jatuh di tanah yang sia-sia, tapi jatuh di tanah yang subur dalam hati kami. Boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Sehingga hidup kami Tuhan benar-benar Tuhan menjadi saksi Kristus bagi orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau yang semakin dipermuliakan. Dan kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan sharing firman Tuhan atau khotbah pada saat ini, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak tahu. Tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi saya untuk awal saya mau perkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Lydia Anugrahiani Bungge, tapi saya dikenal dengan sebutan Selvin. Tapi kalau orang-orang yang dekat sama saya pasti panggil saya Epin. Jadi yang mau jadi teman akrab gak apa-apa, panggil Epin saja biar lebih santai. Saya bersyukur kalau saya boleh ada saat ini di tempat ini, diberi kesempatan untuk membawakan sharing firman Tuhan. Semua ada dalam rencana Tuhan, tidak ada yang kebetulan, tapi semua indah pada waktunya. IC kepanjangannya adalah Inspiring Community. Jadi saya ingat apa ya? Saya minta maaf ini kalau bahasa Inggrisnya agak takut-takut orang Polso bilang, soalnya memang belum jago bahasa Inggris. Tapi luar biasa, Inspiring Community. Komunitas yang menginspirasi. Jadi saya ingat kata dosen saya waktu itu bahwa kita jangan hanya jadi motivator, tapi mari kita menjadi inspirator. Jadi bagaimana komunitas ini benar-benar menjadi inspirator, artinya perbuatan kita, perkataan kita benar-benar selaras. Tidak ada yang berat sebelah. Kita benar-benar sesuai dengan apa yang kita katakan, begitu juga yang kita perbuat. Tema IC untuk bulan Oktober ini itu berbicara tentang kebaikan, kindness, kebaikan. Mari kita sama-sama mau buka dalam surat Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 12 ayat yang ke-9. Jadi temanya ini mengenai jangan pura-pura, ya. Saya bacakan Roma 12 ayat 9, firman Tuhan berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dalam terjemahan lain, saya bacakan, dikatakan, janganlah hanya berpura-pura mengasihi orang, kasihilah mereka dengan sungguh-sungguh, bencilah apa yang jahat dan lakukanlah apa yang baik. Sesuai dengan tema bulan ini mengenai kebaikan. Pertanyaannya, kebaikan yang seperti apa? Tentu kalau kita mau berkaca dari firman Tuhan saat ini, kebaikan yang didasarkan oleh kemurnian hati, ketulusan hati, kesungguhan hati. Kalau kita mau lihat di Roma 12 ayat 9, di situ perikopnya apa? Nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi benar-benar kita diajar untuk melakukan kebaikan yang dilandaskan dengan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita semua bisa melakukan kebaikan. Tapi juga kebaikan yang kita lakukan bisa berlandaskan dengan motivasi yang berbeda-beda. Kita bisa melakukan kebaikan tetapi dengan motivasi yang salah. 1 Samuel 16 ayat 7b berkata, manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi mari kita sama-sama mau belajar bahwa perbuatan kita, kebaikan yang kita lakukan bukan hanya terlihat baik oleh kacamata manusia, tetapi oleh Tuhan, Dia melihat kesungguhan hati kita. Amin. Kesungguhan hati kita. Bukan seberapa besar yang bisa kita lakukan.
Tetapi seberapa kita melakukan itu dari hati kita yang paling tulus karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan pura-pura temanya ya. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, ya biar gaul-gaul sedikit meskipun saya dari kampung ya. Meskipun bahasa Inggris saya masih orang Manado bilang tabaku cako, tapi biar gaul sedikit. Jangan pura-pura, not fake. Jangan palsu. Jangan jadi orang yang topeng. Dari tema ini jangan pura-pura. Kita mau sama-sama belajar tentang kisah seorang nabi. Nabi ini bernama Nabi Yesaya. Ketika saya mulai membaca firman Tuhan, Nabi Hosea, bukan Yesaya. Nabi Hosea. Ketika saya mulai membaca firman Tuhan di kitab Hosea, saya mulai belajar tentang kehidupan Hosea. Bagaimana situasi pada saat Hosea hidup di zaman itu. Itu sangat-sangat memberkati saya secara pribadi. Nah, kita mau belajar beberapa hal mengenai ketulusan dan kemurnian dari Nabi Hosea ini. Di sini ada 3 hal yang kita bisa pelajari, kita bisa belajar sama-sama dari kehidupan Nabi Hosea ini. Yang pertama, kasih menghasilkan ketaatan. Kasih menghasilkan ketaatan. Kalau kita mau baca tentang Hosea, di kitab Hosea, bagaimana Hosea taat kepada Tuhan, itu luar biasa sekali. Kenapa? Tuhan menyuruh Hosea untuk mencintai seorang pelacur. Coba bayangkan. Kira-kira saudara kalau di zaman saat ini mau enggak disuruh, Tuhan saya udah melayani Tuhan, saya cinta Tuhan luar biasa, kok saya disuruh cinta sama seorang pelacur? Bukan pelacur yang bertobat ya, masih berstatus sebagai perempuan sundal. Pertanyaannya, mengapa Hosea mau mengasihi seorang pelacur, mau mencintai seorang pelacur? Jawabannya karena Hosea mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Hosea percaya bahwa apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya, itu adalah yang terbaik. Tuhan sudah melihat jauh ke depan. Jadi kita yang mau mengasihi Tuhan, kita harus benar-benar punya hati yang sungguh-sungguh. Ada kerinduan yang dalam di hati kita. Mengasihi bukan hanya dengan perkataan. Contoh lain ya, saya kalau mau bicara tentang kasih yang menghasilkan ketaatan, kita belajar dari Nabi Hosea yang taat kepada Allah. Di dalam kasih ada pengorbanan. Kenapa saya bilang di dalam kasih ada pengorbanan? Kita melihat Bapak Abraham. Disuruh loh persembahkan anaknya satu-satunya Ishak. Tapi karena dia mengasihi Tuhan, dia mau melakukan itu. Siapa lagi? Tuhan Yesus sendiri. Karena dia mengasihi kita, karena dia begitu menyayangi kita, dia rela mati di kayu salib, mengorbankan dirinya. Untuk siapa? Untuk orang yang dia cintai. Untuk manusia yang dia kasihi. Itu kasih. Pengorbanan. Jadi kita anak-anak Tuhan. Kalau kita mau bilang, oh saya mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Itu gak bisa diukur dari perkataan kita. Kalau kita mau tanya, Tuhan sudah begitu banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Tapi kalau saya mau tanya sama diri saya sendiri, apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Terlalu banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya. Taat dalam hal-hal kecil. Firman Tuhan berkata, orang yang setia dalam perkara kecil akan setia dalam perkara besar. Kita mulai menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, bukan nanti mau dilihat orang ketika kita ada di atas mimbar ini. Tapi coba di rumah kita, ketika kita bangun pagi hari, adakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Taat kepada hal-hal yang kecil dulu. Kalau mau sampai ke level Hosea, wah luar biasa ya.
Kasih itu nggak gombal. Itu yang saya bilang. Kalau mungkin ya ada yang pacaran misalnya. Sama pacarnya, saya sayang sama kamu. I love you bertubi-tubi. Iya kan? Tapi itu nggak dinilai dari perkataan. Dari perbuatan. Kenapa? Karena perbuatan berbicara lebih keras dari perkataan kita. Kasih itu bukan NATO ya. Not action talking about. Kasih itu nggak omong doang. Love is action. Ada tindakan nyata. Seperti Nabi Hosea ini. Ketika dia mengasihi Tuhan, Tuhan perintahkan untuk satu hal yang mungkin sulit untuk dia lakukan. Mencintai seorang pelacur. Tapi karena, oke Tuhan, ini kehendak-Mu atas hidup saya. Saya mau taat kepada Engkau. Karena saya percaya rencana-Mu indah. Yeremia 29 ayat 11. Bahwa Allah tidak pernah merancakan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tapi ketika sesuatu terjadi tidak sesuai keinginan kita. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bagi apa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Seperti Nabi Hosea. Jadi yang pertama poinnya adalah kasih menghasilkan ketaatan. Kita gak bisa taat sama Tuhan kalau kita gak mau belajar mengasihi Tuhan lebih dulu. Contoh misalnya guru kita ya di sekolah atau dosen kita di kampus. Kalau kita sudah jengkel sama dia, ada kita mau dengar apa yang disampaikan kepada kita? Mungkin ada sih beberapa, tapi sebagian besar pasti akan menentang. Gak mau taat, bandel. Poin yang kedua, Hosea membuktikan kasihnya dengan mengasihi istrinya yang pelacur. Itu yang saya katakan tadi di awal. Luar biasa. Nah kalau kita mau belajar dalam konteks ini, Hosea mengasihi istrinya yang pelacur, membuktikan kasihnya. Ya ini di konteks pada masa itu ya. Karena memang Tuhan punya visi khusus untuk bangsa Israel. Itu kita bisa lihat dalam Hosea 3 ayat 1. Saya bacakan. Tuhan punya visi khusus kepada bangsa Israel. Kenapa Hosea harus, ya mau tidak mau diperintahkan Tuhan mencintai seorang pelacur. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Ini visi Tuhan yang saya mau bilang. Jadi jangan nanti setelah dengar khotbah ini saudara bilang, saya tiap apa Jo. Keluar dari sini atau setelah khotbah ini biar saja saya pacaran sama orang-orang yang di luar Tuhan. Nabi Hosea kok cinta sama pelacur. Biar Jo saya dengan orang-orang beres di luar sana. Beda ya konteks pada zaman itu dengan konteks zaman now saat ini. Justru firman Tuhan mengajarkan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita harus berada di lingkungan yang tepat, di lingkungan yang benar. Hosea mengasihi istrinya yang seorang pelacur. Itu hal yang luar biasa. Sangat luar biasa. Seperti di ayat Hosea 3 ayat 1, ini misi Tuhan bahwa Tuhan mau menunjukkan lewat Hosea bahwa sekalipun bangsa Israel telah berpaling kepada Allah-Allah lain, menyakiti hati Tuhan, mengecewakan Tuhan. Saya waktu malam itu saya baca firman ini saya menangis. Jujur saya menangis. Saya bilang Tuhan cintamu begitu luar biasa kepada umatmu. Bahkan saya seringkali juga masih mengecewakan Tuhan. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini, wow, kasih Tuhan gak ada duanya. Kita orang dunia, contoh anak muda pacaran ya, pacarnya selingkuh saja bahugel orang bilang. Orang Poso PW istilah bahugel. Atau istilah-istilah dilakor gitu ya. Sakit hati enggak? Sakit hati, kecewa enggak? Kecewa. Tuhan yang udah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir.
Masih mau bilang aku mencintai mereka. Aku mencintai umatku ini yang sudah berpaling kepada Allah lain. Wow. Kita mau belajar lah dari Nabi Hosea. Saya mau beri contoh seperti sebuah pipa ya. Pipa air keran. Dia nggak bisa milih harus ditempatkan di mana. Harus ditaruh di mana. Mau ditaruh di gunung kek, mau ditaruh di bawah tanah, mau ditaruh di pinggir got. Dia nggak bisa milih. Mau ditaruh di mana supaya bisa dialiri oleh air sampai ke rumah-rumah masyarakat. Dan ya kita bisa rasakan kan bagaimana air pam. Kalau saya di kampung saya merasakan air pam itu segar, air langsung dari gunung. Tapi pipanya itu ada dia bisa perintah sama yang jangan taruh di sini ya, tolong taruh di tempat yang bagus-bagus. Tidak. Begitu juga hidup Hosea. Hosea seperti sebuah pipa di tangan Tuhan. Menjadi saluran kasih Kristus mengalir kepada seorang pelacur. Ya ini menggambarkan itu saya katakan tadi kasih Tuhan yang luar biasa. Dan saya mau ingatkan kepada kita semua, kita sama-sama belajar untuk jangan mudah untuk jadi hakim atas teman-teman kita yang melakukan kesalahan. Jangan mudah menghakimi. Lebih baik membangun daripada meruntuhkan. Lebih baik mengasihi daripada menghakimi. Siapa kita? Kita juga orang yang akan dihakimi pada akhirnya nanti. Mari juga kita belajar. Mau saat ini dalam situasi apapun, mungkin dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, mari kita belajar untuk menjadi saluran kasih Kristus. Menjadi saluran kebaikan kepada orang-orang di luar sana. Atau mungkin mulai dari rumah kita, pada mama kita, papa kita, kakak kita, saudara kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari kita mau belajar untuk menjadi saluran kasih Kristus. Melakukan kebaikan, gak harus hal-hal yang besar, saya katakan. Mari kita belajar dari hal-hal yang kecil. Hal kecil sekalipun kalau kita lakukan dari hati kita yang paling tulus, Tuhan langsung tertuju kepada kita. Ya emang Tuhan mau lihat hati kita, bukan apa yang kita lakukan. Bukan karena saya mampu, saya bisa lakukan ini itu, bukan. Semua kita bisa lakukan itu karena Tuhan, bukan karena kita. Gak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini selain kita banggakan Tuhan Yesus. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir. Pertobatan Israel adalah pertobatan yang pura-pura. Wah, itu kalau kita mau lihat dalam Hosea 5 ayat 15 ya. Kenapa dikatakan pertobatan Israel kok pertobatan yang pura-pura ya? Ya karena bangsa Israel tidak sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal siapa Allah mereka saat itu. Padahal kalau kita mau baca ya dari kitab Hosea 1 sampai 14. Itu Tuhan itu berbicara melalui Nabi Hosea berkali-kali mengingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu. Mari mengenal Tuhan, mari berbalik sama Tuhan. Tapi apa respon bangsa Israel? Mereka tetap mempersembahkan korban-korban bakaran kepada ilah-ilah lain, kepada Baal. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat yang ke-6, Tuhan berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Tuhan lebih suka sama orang yang punya hati untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Lebih dari korban bakaran, lebih dari yang kita persembahkan. Ada satu hamba Tuhan ya, berkhotbah dia mengatakan bahwa pelayanan tidak bisa mengubah kamu.
kecuali pelayanan itu kamu lakukan untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Supaya Yohanes 3 ayat 30 tergenapi dalam kehidupan kita. Engkau Tuhan yang semakin dipermuliakan, aku yang semakin kecil, engkau yang semakin besar. Roma 11 ayat 36. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan kemuliaan bagi sampai selama-lamanya. Amin. Jadi itu 3 poin yang bisa kita pelajari dari kehidupan Nabi Hosea mengenai ketulusan dan kemurnian. Dari belajar mengasihi Tuhan sehingga dia bisa taat kepada Tuhan. Menjadi saluran kasih Kristus kepada orang-orang yang tidak mencintai Tuhan sekalipun. Dan mari kita mau jadi orang yang pertobatannya bukan pertobatan yang pura-pura, tetapi pertobatan sejati. Kenapa? Pertobatan sejati adalah pertobatan yang lahir dari hati yang sungguh-sungguh, dari kerinduan akan Allah, bukan KTP, Kristen tanpa pertobatan ya. Kristen tanpa pengalaman. Pertobatan kita setiap hari, every day. Nabi Hosea mungkin bukan nabi yang besar, yang dikenal oleh banyak orang. Mungkin bagi dunia, Nabi Hosea gagal ya atau sial mengikut Tuhan. Tetapi keberhasilan Hosea tidak ditentukan oleh apa kata dunia, melainkan apa kata Tuhan dalam hidupnya. Jadi mari sama-sama kita mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang benar-benar sadar bahwa kita bukan hanya anak Tuhan tetapi kita juga hamba Tuhan, hamba Allah yang harus taat melakukan apapun yang menjadi perintahnya dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada saudara sekalian untuk mengingatkan kita kembali menjadi Kristen yang benar-benar murni di hadapan Tuhan, bukan Kristen yang penuh kepalsuan, bukan Kristen yang penuh dengan topeng, tetapi Kristen yang seperti emas ya, semakin dibakar semakin kelihatan kemurniannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari untuk menutup khotbah atau sharing firman Tuhan malam hari ini, saya ajak kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Engkau mengingatkan lagi kami anak-anak-Mu untuk tidak menjadi Kristen yang pura-pura Tuhan, tapi Kristen yang benar-benar murni di hadapan Tuhan. Ketika kami melayani dengan hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa, ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini Tuhan banyak hal-hal yang kami lakukan dilandaskan oleh motivasi-motivasi yang salah. Tuhan, malam hari ini kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan, kami mau diubahkan oleh kebenaran-Mu Tuhan untuk benar-benar menjadi Kristen yang murni, anak-anak Tuhan yang murni untuk melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Tanamkan firman-Mu ini dalam hidup kami Tuhan. Benar-benar menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi alarm ketika kami melakukan menjalani kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami Tuhan menjadi hidup yang semakin mempermuliakan Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik, Allah yang setia, yang selalu mengasihi kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, Yesus, kami sembah. Benar Tuhan, Engkau Allah yang sangat teramat baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami masih sehat, kuat, dipelihara Tuhan. Kami percaya itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Kami mengucap syukur Yes. Tuhan. Kami berterima kasih. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, saudari kami Selvin yang membawa sharing firman Tuhan. Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan, Engkau pakai pelayanannya jadi berkat dimanapun dia berada. Tuhan pakai dia lebih lagi dengan urapan-Mu yang luar biasa di dalam nama Yesus. Memberkati keluarganya, orang tuanya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami serahkan kehidupannya di dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan di IC United edisi Oktober ini Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh baik Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak Inspiring Community Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan mereka di dalam perlindungan Tuhan. Keluarga mereka juga diberkati, dilindungi Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang sekolah, memberkati mereka yang kuliah Tuhan. Engkau memberkati, berikan mereka kepintaran, pakai mereka lebih lagi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan hidup mereka. Mereka yang lagi dalam beban pergumulan, Tuhan kuatkan mereka. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu untuk setiap anak-anak Inspiring Community. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak muda yang ada di kota ini Tuhan, dimanapun mereka berada, yang mendengarkan siaran kami Tuhan. Kami percaya juga berkat-Mu tercurah dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi beban, pergumulan, Tuhan melawat mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan berikan mereka kekuatan di dalam iman. Ada begitu banyak anak-anak muda yang terlibat Tuhan dalam dosa pornografi, anak-anak muda yang terlibat dalam obat-obatan terlarang. Kami percaya Tuhan mereka yang terikat dalam hal apapun, kami percaya Tuhan melepaskan hidup mereka di dalam nama Yesus. Engkau pulihkan kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan generasi muda dimenangkan di kota ini di dalam nama Yesus. Anak-anak muda yang takut akan Engkau, anak-anak muda yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Engkau jamah semua di dalam nama Yesus. Ada pemulihan yang luar biasa untuk setiap anak-anak muda Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, untuk kota kami. Tuhan Engkau lihat pandemi yang terjadi Tuhan di bangsa dan kota kami. Tapi kami bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa buat Indonesia, kami berdoa buat kota Palu khususnya juga Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan sanggup melawat, melindungi kami di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan virus ini akan segera berakhir. Tuhan melindungi semua anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang Tuhan terjangkit dengan virus corona Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah penyembuh mereka di dalam nama Yesus. Engkau pulihkan keadaan bangsa kami, Engkau pulihkan keadaan kota kami Tuhan. Kami percaya bangsa dan kota ini di dalam perlindungan Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati buat presiden kami, wakil presiden, para aparat keamanan Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kami percaya Tuhan penyertaan pemeliharaan-Mu juga dalam kehidupan mereka. Mereka jadi pemimpin yang takut akan Engkau, sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka ambil itu benar-benar dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berdoa buat gereja kami, gereja Betani,
Tuhan jaga, lindungi, berkati Yes, Tuhan. senior pastor kami, berkati buat gembala kami percaya dalam perlindungan Tuhan, semua jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan Ya, kami. Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap orang tua kami percaya Tuhan jaga dan lindungi setiap orang tua kami dimanapun mereka berada. Penyertaan pelindungan Tuhan ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.